Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi ke channel Devi Sahabudin. Ya, kali ini aku akan obrol-obrol langsung sama temanku yang di Saudi Arabia. Ya, seperti apa? Oke. Started out with half and I flipped it into double. Started out with half and I flipped it into double. Said I'm again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Don't say you get money, boy, you been broke. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and that's all. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, cause there's cream, I'ma take the team. We gon' be hot like steam. I just got the dreams, I got what you mean. It's all funny to the few, I get 50 to my G. Hey. Hey. Cause this shit is real. Hai Mas, Assalamualaikum. Ya Mas, silahkan perkenalkan dirinya. أنا سيامو ويهم يلا ايه 45 معروف Idris Wassalamu. Sampai jumpa, kita disuruh cuti 45 hari. Oh, gimana lagi? Yalah, go. You last day? Yes, my supervisor tell me to go. I will go. Ya, itu teman-teman Filipin. Oke mas, menaruh, oke? Halo, assalamualaikum. Nama saya Amin. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Kota Malang. Dan sekarang saya berada di Saudi Arabia, tepatnya Kota Mekah. Nah, awalnya kenapa minat di negara Saudi Arabia? Saya dulu sebenarnya impiannya nggak kesini sih, tapi memang dari awal saya itu cita-cita kepingin umroh atau menunaikan ibadah haji saat waktu muda gitu. Jadi saya malah kepingin ke negara lain semacam kayak seperti Australia, New Zealand. Nah, hasil dari uang dari sana nanti saya pergunakan untuk umroh atau haji gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya nggak diizinkan ke sana dengan ditolak visanya atau perjalanannya terlalu panjang. Akhirnya waktu itu saya ada interview di Jakarta, dapat informasi dari saudara saya interview, saya keterima. Disinilah saya sekarang. Nah, awal nyampe di Arab itu perasaannya gimana ngelihat sekeliling lingkungan itu? Perasaan awal sampai di sini tuh, gini ya aku tanya, kok nggak ada motor gitu kan? Indonesia kan banyak tuh motor. Di sini kan nggak ada motor. Hampir nggak pernah saya lihat selain motornya motor kepolisian atau warga setempat yang kebetulan memang dia punya motor. Itu nggak ada yang punya. Jadi, gini ya.
negara ini tuh seperti ini gitu. Jadi awal-awal sih saya takut nanti kalau melakukan kesalahan saya dihukum kan, dengar-dengar kan hukumannya berat tuh. Nah, by the way ya, udah lama di Arab kan ya. Nah, makanan favoritnya Mas tuh apa sih khas Arabnya sendiri gitu loh? Makanan khas sana. Itu saya cukup dengan yang namanya khamsa saya suka kok. Karena itu nasinya gede-gede, terus kita makannya sambil makan ayam goreng gitu, ayam bakar lah, bukan ayam goreng, ayam bakar yang besar. Nanti nasinya itu dicampur sama jeruk nipis, sama cabai besar gitu. Dan itu ya cukup buat kita ini. Oh ya Mas, by the way di Arab sendiri apakah ada non-muslim? Dan kalau memang ada non-muslim, apakah di sana tersedia restoran-restoran yang menyediakan seperti makanan daging babi? Di sini saya dengar sih ada ya untuk non-muslim, tapi rata-rata pendatang. Nah, mereka itu tempat tinggalnya seperti di luar kota Mekah dan Madinah, seperti kota Jeddah, terus kota daerah Jizan, Janbu, jadi yang jauh-jauh gitu, nggak di daerah sini. Dan untuk makanannya, makanan haram maksud saya nggak ada. Jadi semacam babi, anjing gitu tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Nah, oh ya Mas, katanya di sana itu banyak perdebatan, bukan perdebatan sih, lebih ke pendapat bahwasanya di sana itu soal kunut. Memangnya di sana mayoritasnya mazhab apa? Apakah di sana toleransi dalam mazhab atau bagaimana? Nah, untuk masalah kunut di sini kan menganut mazhab Imam Hambali ya, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan di sini memang di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu memang kalau sholat subuh itu tidak ada kunutnya. Nah, biasanya imam itu menggunakan kunut biasanya di saat sholat witir, sholat sunnah yang lain begitu. Tapi kan tidak ada permasalahan ya, kan di sini mengutamakan persatuan. Memang hadis yang saya dengar itu, siapapun imam kita, entah pakai mazhabnya Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, Hambali, ya kita harus mengikuti imam. Kalau waktu kita di Indonesia, imam kita membaca kunut, ya kita ikut. Karena kita harus mengikuti imam tersebut. Kalau di mazhab yang di Masjidil Haram ikut mazhab Hanafi, mazhab Hambali, karena tidak disunahkan kunut, ya kita harus mengikutinya. Karena bagaimanapun juga makmum harus mengikuti imam gitu. Dan saya rasa, saya pernah berpikir sih, mungkin kalau saya wafat di sini, andai kata mungkin seumur hidup saya tidak membaca doa kunut, karena bagaimana imamnya nggak membaca doa kunut, seperti itu. Jadi saya rasa tidak usah diperdebatkan hal itu, cukup kita ikuti imam saja. Nah, di saat keadaan situasi COVID-19 seperti ini, otomatis kan lockdown ya Mas. Apa saja sih aktivitas saat ini yang Mas lakukan? Dan bagaimana toko-toko para pedagang itu? Adanya COVID-19, dan kota Mekah ini salah satu dengan pasien terbanyak di Saudi. Per hari itu bisa rata-rata 300 sampai 400 orang per hari. Makanya di sini masih diterapkan untuk full lockdown 24 jam gitu. Jadi yang boleh buka hanya sembako, apotik, bank gitu boleh buka. Untuk yang selain itu semacam laundry, tukang cukur, makanan, restoran, hotel semua ditutup. By the way, soal COVID-19, apakah Mas masih tetap bekerja atau libur? Nah, jika memang bekerja atau libur, apakah gajinya tetap, lancarkah, atau bagaimana? Nah, ini untuk karena adanya lockdown ini semuanya diliburkan. Mulai mall, hotel, jadi kita tidak bekerja. Dan dengan tidak bekerja, perusahaan ya nggak ada pemasukan, jadi nggak ada gaji buat kita juga. Jadi ya gimana ya, dilema banget di negara orang, nggak bisa kerja, nggak dapat duit. Dan alhamdulillahnya bagi yang bisa bertahan dengan uang tabungan, mereka mungkin bisa bertahan. Tapi dengan nggak ada uang tabungan, nggak tahu gimana harus makan. Karena mungkin kedutaan, mungkin daerah Jeddah ada yang diberikan bantuan, tapi kan tidak merata semua ya. Karena kan bagaimana untuk katakan ke Jeddah, ke Dubes di Jeddah mau ke Mekah kan nggak bisa kan, ditutup. Nah itu dilema juga.
menjadi dilema kita para tenaga kerja Indonesia. Mas, biasanya kalau ketemu jamaah orang Indonesia itu mereka responnya apa kalau bertemu secara langsung kepada Mas? Karena saya bekerja di mall dan kebetulan letaknya di depan Masjidil Haram, interaksi dengan jamaah Indonesia sangat banyak sekali. Jadi mereka itu antusiasnya besar. Bahkan mereka itu sampai, kok bisa sih Mas kerja di sini, enak banget, bisa ke Masjidil Haram setiap hari. Saya habis puluhan juta sampai di sini, Masnya tinggal jalan kaki. Ya begitulah, seperti itu. Padahal ya kita bekerja di sini, kita harus nunggu hari libur dulu untuk ke masjid walaupun jaraknya dekat. Oh ya Mas, apakah Mekah masih tutup? Jadi kota Mekah sekarang masih tutup ya 24 jam. Untuk kota lain yang saya dengar sampai tanggal 13 Mei udah dibuka. Maksudnya dibuka itu perbelanjaannya dibuka, tapi untuk kotanya masih ditutup. Jadi katakan dari Mekah ke Madinah masih nggak bisa, atau dari Mekah ke Jeddah nggak bisa. Tapi antar kota tersebut sudah bisa. Tapi untuk kota Mekah, pengecualian dari seluruh Saudi, hanya kota Mekah yang masih ditutup, masih 24 jam. Dan ini kita juga nunggu pemberitahuan kapan akan dibuka. Nah, oke. Pendapat Mas, untuk tahun ini Lebaran Haji, apakah ada atau ditunda? Ini pendapat pribadi sih ya, karena kita juga nggak tahu bagaimana pemerintah Saudi ini ke depannya. Yang jelas, yang saya dengar informasinya tanggal 19 Mei ini pemerintah akan memberitahukan nanti ke depannya itu hajinya itu tetap dilaksanakan apa enggak. Oh ya Mas, di Arab itu ada berapa musim? Kalau di Arab itu berapa derajat Celcius untuk per musimnya? Di sini ada 2 musim, musim dingin sama musim panas. Musim dinginnya tersebut bisa sampai nggak sampai minus. Kalau minus kan udah beku ya semua. Di sini sampai sekitar 15 derajat, 16 derajat sampai seperti itu. Kalau panasnya, panas banget di sini. Panasnya itu bisa sampai 40 derajat, 42 derajat. Sangat panas banget. Panasnya itu kayak apa ya? Kayak nguap gitu rasanya, itu sangat panas. Mas, dengan keadaan COVID seperti ini, apa yang ingin Mas sampaikan? Suatu keadaan yang tidak pernah dipersiapkan oleh siapapun juga. Tapi namanya kita dapat ujian, kita harus sabar. Karena kan setiap manusia kita akan harus diberikan kesabaran. Ya, sabar itu, kalau menurut saya sabar itu adalah diterima takdirnya. Kita selalu berusaha, berdoa. Nah, jika sakit ya Mas, Mas itu sering berkabarkah sama orang tua? Alasannya apa? Kalau kita ngomong, saya sakit nih, Pak, saya sakit nih Bu, mereka pasti khawatir. Ya, diem aja sih, saya nggak ngomong. Mungkin mereka tahu, kadang mereka telepon waktu kita suaranya serak atau batuk, mereka tahu, oh kamu sakit Tole gitu. Mungkin, nah ya kita jawab, ya sakit tapi nggak apa-apa kok, biar ini juga sembuh. Nah gitu, dengan gitu orang tua jadi nggak khawatir. Harapan saya sih seperti itu. Oke, terlihat dari sosial medianya Mas, sepertinya tuh enak sekali, beruntung sekali, bekerja kan sambil beribadah seperti umroh gitu ya, dekat dengan Mekah, itu sangat beruntung sekali. Sebenarnya nih, apa sih suka duka yang sudah Mas lewatin? Alhamdulillah ya, semua orang berkata kamu enak ya kerja di sana dekat sama Masjidil Haram, enak ya, dapat pahala banyak. Alhamdulillah ya, disyukuri saja, karena gimana kan namanya merantau kan pasti ada suka dukanya. Ya semua saya terima, suka dukanya saya bisa beribadah dekat, dukanya saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Nah dukanya mungkin kita di tempat kerja saya itu bekerjanya itu 12 jam, bayangin 12 jam, belum kita persiapan dari bangun, tidur, mandi, sampai pulang lagi. Mungkin kalau di rata-rata bisa sampai 14 jam, capek bener. Karena capek apa? Capek berdiri. Kenapa dibikin peraturan seperti itu? Karena kita kan di sela-sela azan, kita kan istirahat tuh. Mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, mungkin
mereka sih perusahaan berpikir istirahatnya kan banyak, mungkin gitu kan. Kalau siang kan ada berapa? Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi kemungkinan besar sudah difikirkan sama perusahaan, oh kalian juga istirahat jam-jam sholat, makanya dipanjangin jam kerjanya. Tapi ya tetap ya, namanya kerja kan capek. Pasti kita merantau nggak terus kok, kita pasti pulang dan usaha di rumah. Dan semoga ini bisa menjadi awal untuk semua para tenaga kerja Indonesia ini, biar kita merantau itu kita harus tahu ngapain kita ke sini supaya kita nggak terus di perantauan. Jika berkenan, adakah yang Mas ingin sampaikan kepada ibu dan bapak? Terima kasih sudah membesarkan saya, terima kasih sudah mendoakan saya. Mungkin karena doa kalian juga saya bisa berada di sini gitu. Jadi memang ayah saya pernah ngomong waktu beliau haji tahun 2008, beliau pernah bilang, pernah berdoa semoga anak-anaknya bisa ke sini. Seperti itu. Dan alhamdulillah sudah tercapai semua. Saya punya adik juga, adik saya sudah pernah ke Madinah ya, ke Mekah juga sudah pernah. Adik saya bekerja selama kurang lebih 2,5 tahun, tapi sekarang sudah di Indonesia. Dan saya sudah hampir 2 tahun di sini di kota Mekah. Dan saya alhamdulillah banget atas semua doa-doanya. Ya, Masya Allah sekali ya Mas Amin ini, untuk pengalamannya luar biasa. Kalau menurut aku lika-likunya sudah Mas lewatin. Dan terima kasih banyak Mas sudah berkenan untuk berbagi pengalamannya, ceritanya. Ya doa aku sih ya untuk saat ini Mas yang sabar dengan keadaan COVID-19 seperti ini, dengan tidak bekerja, tidak berpenghasilan, dan harus stay di sana. Ya semua juga berdoa agar musibah ini agar cepat selesai. Untuk Mas, terima kasih banyak. Mas Amin, pokoknya yang sehat-sehat ya. Semoga sukses, sehat, lancar, dan kembali lagi ke aktivitasnya. Dan semoga nanti pulang ke Indonesia dengan selamat. Tentunya bisa membanggakan kedua orang tua ya. Pokoknya mah terima kasih banyak ya untuk Mas Amin. Jangan lupa teman-teman like, comment, next apalagi, dan share. Semoga ini bermanfaat banget ya untuk kalian. Dan thank you. Bye. Assalamualaikum.